Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdurrahman Arif. Saya dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Teknologi dan Informasi atau Fasilkom, Prodi Magister Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan terutama itu apa itu algoritma Dijkstra ya. Dijkstra itu adalah algoritma search untuk mencari rute terpendek yang menghitung berdasarkan node dan edge ya, di mana saya akan mengimplementasikan algoritma Dijkstra ini pada peta Sumatera Utara. Namun tidak semua, hanya ada beberapa titik saja. Oke, saya di sini akan mengambil jarak antara kota sebagai cost dan yang saya ambil dari Google Maps ya. Di sini eh, saya akan menjelaskan saya sudah membangun 7 sel program ya, di mana saya akan menjelaskannya satu persatu. Oke, masuk di sel yang pertama ini. Di sel yang pertama ini saya mengimpor library yang digunakan dalam program ya, di mana library HipQ ini digunakan untuk mengelola priority queue pada algoritma Dijkstra. Namun di library saya menggunakan library Network X juga digunakan untuk mempresentasikan graph dan Matplotlib untuk digunakan menampilkan visualisasi serta animasi yang ada nanti ya. Di mana sebelumnya saya menjelaskan the Dijkstra ini membutuhkan priority queue ya, agar selalu memilih node dengan jarak yang minimum. Oke, masuk kita ke uh, node dan jarak ya, atau definisi data graph ya. Nah, di sini pada sel ini saya mendefinisikan graph dalam bentuk dictionary. Setiap key yang mempresentasikan sebuah kota sebagai node dan value-nya adalah daftar kota yang tetangga beserta jarak sebagai cost ya. Data jarak ini diambil dari Google Map, namun saya masukkan secara manual gitu. Namun perlu diketahui di sini node-nya itu ada di kota Sumatera Utara, edge-nya itu antar kota, dan cost-nya itu jarak berapa kilometer dari antar kota ke kotanya. Namun di graf ini mempresentasikan kesimpulannya di graf ini adalah mempresentasikan konseptual, peta konseptual ya, bukan secara geografis gitu. Masuk di sini. Nah, di sel ini berisi implementasi algoritma Dijkstra-nya. Fungsi ini menerima graph, menerima node awal dan node tujuan itu. Saya menggunakan priority queue ini untuk menyimpan node yang akan diproses berdasarkan jarak terkecil itu. Queue fungsi queue ini adalah untuk menyimpan jarak node dan path ya. Sini visited eh, menyimpan node yang sudah optimal. Namun algoritmanya ini berhenti ketika node tujuan sudah ditemukan gitu. Pada intinya, Dijkstra ini menjamin solusi optimal karena semua bobot bernilai positif. Masuk ke proses running algoritma. Pada sel eh, ini untuk menjalankan fungsi Dijkstra dan menentukan kota awal dan kota tujuannya. Program akan menghitung rute terpendek dan menampilkan urutan kota yang dilewati beserta totalnya gitu ya. Jadi ini hasil akhir pencariannya, outputnya berupa pet dan total cost nantinya.
Output ini menunjukkan rute terpendek berdasarkan jarak minimumnya gitu. Oke, masuk ke yang di sini ya, kelima nih. Sel 5 ini digunakan untuk membangun graph library network X. Setiap node dan edge akan ditambahkan agar dapat divisualisasikan dalam bentuk graf seperti map Sumatera Utara ini pada algoritma Dijkstra. Penekanannya di sini eh, visualisasi membantu untuk pemahaman saja ya, tidak mempengaruhi hasil algoritmanya. Visualisasi ini untuk membantu interpretasi hasil pencariannya aja gitu. Masuk di sini. Pada sel ini, graf divisualisasikan dalam bentuk node dan edge. Rute terpendek hasil algoritma Dijkstra ditandai dengan warna merah agar mudah dibedakan dengan jalur-jalur lainnya gitu. Nanti saya akan memvisualisasikan, ada visualisasinya. Nah, garis merah ini untuk solusi yang merah untuk optimal, node itu ada kotanya, angka itu adalah jarak jarak berapa kilometer gitu ya. Ini untuk menunjukkan hasil pencarian short test pada patch ya secara visual. Nah, masuk yang ini tadi yang saya bilang di sini menampilkan animasi di mana proses algoritma itu setiap frame menunjukkan node yang sedang dipilih berdasarkan jarak minimum ya, serta jalur terpendek sementara yang terbentuk gitu. Di sini eh, ada inisiasi node awal dengan jarak nol ya. Node lain dianggap jaraknya tak hingga gitu. Node dengan jarak terkecil dipilih, eh, jarak ke tetangga diperbarui, node ditandai dengan visited sebagai proses diulang sampai tujuannya tercapai gitu. Animasi ini saya buat agar ini memperlihatkan proses pencarian rute bertahap, bukan hanya hasil akhirnya gitu. Nah, yang dimana kita berawalan dari Medan ya. Dari Medan kalau mau ke Binjai ini dia hasilnya ketika mau ke Lubuk Pakam, ke Tebing Tinggi, ke Kabanjahe, ke Pematang Siantar, ia melewati Tebing Tinggi, baru ke Siantar, ke Kisaran, ini ke Tanjung Balai, ini ke Rantau Krapat, dan yang terakhir ada Sibolga, di mana The Dijkstra ini kenapa dia waktu ke Tebing Tinggi nggak mau ke Lubuk Pakam dulu, karena dia menghitung kota yang dilewati gitu. Dengan menghitung hasil berapa total kilometernya, berapa kota yang dilewati, maka inilah hasil yang terbaik dari Dijkstra tersebut. Oke, demikian implementasi ini menunjukkan bagaimana algoritma Dijkstra bekerja untuk mencari rute terpendek ya. Di sini di yang saya buat ini tidak hanya menampilkan hasil akhir tapi juga memvisualisasikan dan eh, menganimasikan tahapan pencarian pencarian algoritma secara jelas gitu. Sekian dari saya. Terima kasih.